Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Saya Dr. Deka Permadi dalam acara Podcast Mas SRD, Podcast Kesehatan Masyarakat Saradan. Pada episode kali ini, saya berada di tempat, mungkin di daerah lain masih jarang, bahkan mungkin belum ada, yaitu relokasi kandang. Ini adalah salah satu inovasi Puskesmas Saradan yang kita beri nama Rendang Pedas. Relokasi kandang untuk mewujudkan pemukiman desa sehat. Relokasi ini ternyata manfaatnya sangat-sangat banyak. Yang pertama jelas masalah kesehatan, lingkungan terutama. Yang kedua bisa membuat kerukunan, gotong royong masyarakat semakin erat. Dan yang ketiga juga mempengaruhi faktor ekonomi. Pada episode kali ini nanti kita akan mewawancarai dua narasumber yang mungkin sejak awal merintis relokasi kandang ini, dan semoga dua narasumber ini nanti bisa menginspirasi kita untuk berbuat lebih menarik, lebih inspiratif di lingkungan kita sekitar. Baik, nanti kita langsung aja wawancarai dua narasumber kita kali ini. Namun sebelumnya saya akan memberi makan sapi dulu. Sekarang saya sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu sosok inspiratif ini nanti akan memperkenalkan diri secara langsung. Monggo Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam perkenalkan, saya adalah Sunarni. Di sini saya asli warga Dusun Bakalan, Desa Pajaran sini, di mana kandang ini berada. Gitu. Yeah. Setiap harinya saya sebagai ibu rumah tangga juga sedikit aktif di desa gitu. Untuk hal ini saya selaku bendahara di Koperasi Wanadharma Sejahtera yang menaungi kandang ini, kandang yang dibuat bersama ini. Oke. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya ya Bu ya. Jadi ini Bu, kemarin mungkin Ibu juga sudah lihat ya Bu di sosmednya Puskesmas Saradan, bahwasannya relokasi kandang ini yang kita beri nama Rendang Pedas ini sudah kita publish Bu. Iya. Sudah melihat kebetulan. Alhamdulillah. Jadi akhirnya banyak pertanyaan Bu dari masyarakat itu. Pertama masyarakat itu bertanya ini, saya sambil baca Bu ya. Iya. Apakah masyarakat menyambut baik Bu tentang Rendang Pedas ini? Iya, jujur bisa kami sampaikan setelah kita membuat rendang pedas kemarin yang disosialisasikan oleh pihak Puskesmas, itu masyarakat sangat senang, berharap lihat YouTube-nya. Oh gitu ya Bu ya. Puskesmas itu sangat senang, ternyata ya istilahnya aku ternyata diapresiasi ini karya. Alhamdulillah seperti itu Bu. Terus Bu, kalau masalah ini Bu, kandang ini kan dulu nggak ada ya Bu ya? Belum ada. Ya. Untuk pindah dari kandang yang dulu ke kandang yang relokasi seperti ini nih, itu masyarakat juga semangat, seneng. Iya, bisa kami ceritakan kronologis awalnya ya. Oke, gimana? Iya, memang jujur poinnya sangat seneng. Sangat seneng apa? Mengingat lahan yang tersedia di dusun kami ini terbatas Dok. Sedangkan populasi penduduk itu semakin hari itu sudah kelihatan meningkat. Tambah banyak ya. Sementara kecintaan masyarakat terhadap dusun kita itu luar biasa, sehingga kayaknya susah untuk meninggalkan dusun. Nah, dan kebetulan untuk kehidupan masyarakat kami di Dusun Bakalan ini sebagian besar memang petani dan peternak. Dan petani. Nah, jadi dulunya memang mereka hidup berdampingan dengan hewan piaraan masing-masing itu di rumah. Jadi kondisi kandang itu posisinya berdekatan, berdempetan dengan rumah hunian Dok. Sehingga mereka juga jujur sebenarnya merasa sangat terganggu, tapi apa boleh buat. Akhirnya alhamdulillah dari kami waktu itu masih LMDH Rimba Sejahtera, kan kita bermitra dengan perhutani. Terus melihat keresahan mereka dan juga melihat lingkungan kami yang seperti ini, kayaknya berpotensi nih kalau bisa dipindah ke sini gitu kan. Akhirnya kami mempelajari dulu ke instansi yang terkait itu di perhutaninya, dan alhamdulillah itu kok ada celah ini, kita bisa lampu hijau nih ya. Lampu hijau secara legalitas gitu. Itu kalau kita urusin semua administrasinya insya Allah bisa untuk direlokasi, membuat kerjasama di sini. Di sini perhutani memberikan izin, masyarakat bukan hanya senang lagi Dok, antusias banget ya. Sangat antusias, wah luar biasa ini ya.
mereka tadinya nggak mikirin dampak yang lain, dampaknya bisa terpisah dari itu sehingga dari kandang huniannya itu aman dari gangguan kotoran ternak dan sebagainya, itu sudah sesuatu banget. Jadi memang antusias dan sangat senang ya Bu ya. Begitu. Ya akhirnya luar biasa nih Bu. Sebelum jauh Bu, ada berapa kandang Bu ini Bu? Saat ini ada sekitar 78 kandang. Waduh. Kalau hewannya apa aja Bu kira-kira? Hewannya ada sapi dan ada kambing. Kambing ya Bu. Tapi juga banyak ini tadi yang lewat-lewatin tadi Bu ya. Ayam ya Bu ya. Iya, akhirnya ini juga nggak tahu ini kayaknya pindah ke sini juga ya, biar tambah sehat lingkungannya mungkin. Iya. Oke, benar Mi. Setelah Indah dipindah tadi diceritakan bahwasannya sudah terpisah dengan hunian ya. Mungkin itu dampak salah satunya ya Bu ya. Mungkin lain Bu, dampak ini jadi tambah kompak atau bagaimana masyarakat ini? Sangat pasti, betul Dok ya. Jadi gini, setelah ini pindah ke sini, otomatis ini kan jadi satu perkumpulan kandang-kandang gitu. Jadi pasti kandang-kandang ada pemiliknya. Nah, jadi ini memang luar biasa jadinya secara kerukunannya, simpati, empatinya, persatuannya itu luar biasa. Ya, jadi kan dampaknya itu Bhinneka Tunggal Ika ya. Mereka bisa bersosialnya lebih gitu daripada yang sebelumnya, Dok. Kan akan nanti juga akan jadi sharing ya Bu ya. Mungkin di kandang A terjadi seperti ini, nanti kandang B seperti ini, akan jadi sharing juga ya, tambah informasi juga nggih. Iya, bahasanya bisa berkolaborasi. Betul, setuju nggih. Apa merawat ternaknya, terus menjaga keamanan karena ini kan terpisah dari perumahan, sehingga kan ya faktor keamanan juga jadi perhatian ya. Aman saja, tapi ada antisipasi. Mereka mengadakan ronda, gilir setiap malam, bisa membicarakan ada apa nih di desa, ada apa, sharing ilmu kayak gitu Dok, efeknya itu jadi sosialisasinya secara langsung, tidak lewat HP terus ya Bu ya. Kalau sekarang eranya itu HP terus gitu ya, apalagi anak-anak kecil, anak-anak muda seperti itu. Kalau ini pemilik kandang ini kan tidak semuanya paham dengan HP. Ada sebagian yang maksudnya kurang generasi jadul itu kurang tahu ya Bu ya tentang dari sini. Jadi anak-anak yang muda, ternak milenial dalam tanda kutip, ternak milenial ke sini bisa memberikan informasi ke teman-teman. Wah, ternyata juga yang ini ya saling belajar ya, mungkin yang muda belajar ke yang tua juga belajar ke yang muda itu ya. Kolaborasinya luar biasa. Wah, ini harus dicontoh nih di daerah lain. Lagi Bu, faktor ekonomi Bu. Ada enggak? Pasti ada nih ya. Pasti. Memang kenapa kita membudidayakan ternak, yang pasti pinginnya kan ada faktor ekonomi. Jujur harapan kita, kami dulu di LMDH dan sekarang koperasi itu kan pinginnya masyarakat itu, impian kami besar Dok. Ada penghasilan harian, ada penghasilan mingguan, ada penghasilan bulanan, ada tahunan. Nah, salah satunya ternak ini harapan kami ada untuk tahunan Dok. Kehidupan sehari-hari kan hariannya di hutan, nanam orang, di sawah ada, maksudnya bekerja saling yang tenaga itu kan sudah ada penghasilan ya, istilahnya sekalipun itu jasa gitu ya. Nah ini harapannya memang, dan sudah terbukti bukan harapan lagi, sudah menjadi pusat ekonomi juga ini ya. Pusat ekonomi maksudnya untuk tahunannya, untuk ganden, istilahnya langsung ganden kebutuhan yang gede-gede itu sepertinya olahan anak yang gede, kayak kebutuhan yang gede itu dari peternakan ini. Jadi sudah jadi kebutuhan pokok bisa terpenuhi dari sini juga ya Bu ya akhirnya. Tampaknya sapinya ikut pengen masuk podcast tadi Bu ya. Dia kayaknya juga heran dan senang sekali dikunjungi dari kesehatan gitu. Siap ya Bu. Terus lagi Bu, saya lihat tadi nih Bu ya, di Bakalan ini khususnya UMKM ekonomi, toko-toko, terus obat-obat mungkin untuk hewan juga akhirnya juga merangsang ya Bu ya, UMKM untuk berkembang juga nggih? Betul sekali Dok. Dulu emang kita nggak begitu peduli. Kadang kita orang-orang teman-teman yang punya ternak ini kalau ada kebutuhan gitu keluar Dok. Sekarang karena kita ada potensi ini, jadi teman-teman itu yang
yang saya bilang milenial tadi membaca pasar itu langsung. Jadi itu ada sebagian Mas Swanto kalau nggak salah, itu toko lengkap sekali, termasuk pengurus di sini juga punya kandang. Dia mensuplai apa yang dibutuhkan teman-teman terkait makan ini gitu. Iya, termasuk mungkin jual beli Bu. Jual beli mungkin kaum milenial bisa memanfaatkan online gitu-gitu ya, di foto terus di upload untuk di marketplace atau apa juga sudah ada ya saya lihat di. Itu tepat sekali. Kebetulan ketua kami, ketua Koperasi Wana Dharma Sejahtera ini Blantik dan usianya juga masih agak muda Dok, jadi memang sangat lihai lah intinya bermain dengan ini, jadi insya Allah agak sedikit lebih lancar lah daripada yang dulu untuk pemasarannya, orang-orang kebutuhannya apa, mau tuker tambah, mau jual, alhamdulillah sangat lancar. Luar biasa ini pokoknya, berarti kolaborasinya kuat banget. Bu, kalau masalah kesehatan ini sekarang kita, dulu kalau saya di kesehatan lingkungan mungkin Bu ya, kesehatan lingkungan dulu itu banyak nih, karena mungkin tadi kandangnya sama rumah tinggal berdempetan, akhirnya banyak juga pasien yang sakit, betul. Yang diakibatkan karena kalau saya biasanya peternakan kan pasti ini ya Bu, membakar, membakar, terus kadang hewan itu harus dikasih asap biar nggak tahu saya fungsinya apa. Nyamuk seperti itu. Tapi ternyata juga bisa menimbulkan suatu penyakit. Penyakitnya itu seperti PPOK, jadi penyakit paru obstruksi kronis yang diakibatkan karena asap. Itu diakibatkan karena asap. Dan itu penyakitnya bukan tidak bisa sembuh, tapi untuk kembali sempurna, kembali sehat itu masih susah ya. Dengan harapannya seperti ini, bakarnya sudah jauh dari pemukiman, tidak berefek kesehatan yang lain. Mungkin juga karena kebersihan bisa menjadikan penyakit-penyakit kulit dan lain-lain. Mungkin semoga harapan besar kita dengan adanya inovasi ini, rendang pedas ini, penyakit-penyakit kesehatannya hilang ya Bu ya. Amin. Amin, harapan kita semua. Seperti itu. Dulu itu sebelum ada ini ya, di sini tuh ada yang endemi TBC atau apalah gitu, sering lah termasuk masyarakat di Bakalan sini ya emang seperti itu ya. Tapi sekarang kok kayaknya juga alhamdulillah sepi Mas, nggak ada info lagi apa yang sakit-sakit seperti itu ya. Agaknya berkurang apa itu sebenarnya mindset kita atau emang kita yang nggak dengar kalau sakit, tapi kayaknya nggak ada berita. Alhamdulillah, sakit. Yang penting jenengan yang di lingkungan sudah mulai mendengar lingkungannya sehat, intinya seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, saya balik lagi ke masalah ekonomi yang tadi saya lupa Bu. Kalau setahu saya selain hewan ternaknya yang dijual, kotorannya bisa dijual nggak Bu? Untuk saat ini jujur kita belum, tapi sudah ada yang calang, padahal kita belum loh. Kan melihat potensi kotoran yang nginden ya. Ada inden, khususnya malah dari DKPH sendiri, karena jujur DKPH Pajajaran kan ada persemaian itu. Yang setiap tahunnya itu banyak banget, itu kan disebar kemana-mana gitu. Jadi pusat persemaian itu di sini. Karena udah inden, Ibu kalau nanti teman-teman bisa mengolah kotoran hewan yang di sini menjadi pupuk organik, nanti pihak DKPH atau perhutani siap menampung. Oke Bu, kan sudah ada yang nampung nih Bu. Tapi ternyata pemirsa yang ada di rumah nanti pengen beli, misal punya lahan, terus itu ternyata di Pajajaran ada rendang pedas nih, pupuknya bisa saya beli, boleh langsung datang? Oh sangat boleh. Oh gitu ya Bu ya, siap ya Bu ya? Siap. Oke. Insya Allah teman-teman siap. Siap, oke. Berarti selain hewan, mungkin pemirsa juga mau kurban kan? Mau cari di sini, mau ngintip-ngintip, lihat apa hewan-hewannya sehat-sehat, besar-besar, tertarik, monggo bisa datang untuk gitu nggih. Terus kotorannya yang mungkin bisa diolah jadi pupuk, monggo juga nggih, bisa datang seperti itu nggih. Welcome kita. Oke, biar ekonominya top, markotop tadi ya Bu ya. Nggih. Siap Bu. Terus ini Bu, saya baca ini ada satu komentar lagi Bu. Iya. Pertanyaan, apakah peran masyarakat ke pemilik kandang Bu? Jadi gini, masyarakat yang tidak punya kandang mendukung juga. Sangat mendukung dong. Alhamdulillah. Mereka ya itu mungkin ya Dok, mungkin tanda kutip pas setelah dipindahkan ya nggak punya kandang juga. Oh baunya sekarang nggak ada. Iya. Jadi perannya ini Dok, semisal di kandang teman-teman ada kegiatan apa gitu, mereka juga kelihatan banget kalau antusias untuk mendukung kegiatan di sini. Oke Bu, mungkin pertanyaan terakhir Bu.
harapan besarnya jenengan Bu dengan adanya rendang pedas ini Bu? Apakah pengen desa Pajaran jadi desa wisata nih, khususnya potensi alam ataupun potensi masyarakat yang seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Dok. Pasti itu ada harapan, kan mimpi boleh ya Dok? Harus. Mimpi gratis ya Dok. Harus tinggi juga ya Bu ya. Mimpi setinggi langit boleh, itu memang mimpi kami Dok. Mimpi kami memang ini rintisan awal seperti ini nantinya bisa berkembang untuk jujur juga didukung kepala desa kemarin kalau bisa jadi desa wisata atau minimal wisata edukasi terkait dengan peternakan ini, itu memang harapan besar kami. Wah, maksudnya ingin dikenal pasti kan desa Pajar, inilah desa Pajar kan kita di dalam gitu yang satu. Yang kedua efeknya gitu Dok, seandainya itu mimpi kami nanti kita jadi desa wisata yang sudah tersebar kemana-mana dan dikunjungi orang, masyarakat dari luar kan UMKM di desa kami itu yang paling pentingnya Bu, eksplor. Terus kami itu punya hasil bumi yang banyak Dok, karena di sini kan hutan. Hutan itu banyak banget, ada pisang, ada tanaman hutan yang asli kayak uwi, gembili itu banyak banget Dok. Saya khususnya secara pribadi, secara di koperasi juga, andai bisa bikin pasar yang bisa menampung khusus hasil bumi dari dusun kita sendiri, desa kita sendiri, dan itu dipadukan dengan kunjungan nanti kalau seandainya itu terwujud, alangkah makmurnya kita. Betul, saya jadi sudah bisa membayangkan ya Bu ya, bis-bis datang, wisata ternak, pulang bawa oleh-oleh. Itu harapan kita seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau wisata desa nanti ada yang bayar enggak masuk? Itu dibahas nanti. Ini kebetulan teman-teman ini ya alhamdulillah maksudnya sudah aktif di sini, ada penghasilan ya. Semoga kalau memang nanti itu bisa patut kita menarik retribusi dari pengunjung ya kita tarik. Untuk awalnya jadi, ini sudah ada ya. Untuk pemirsa mungkin mumpung belum ada retribusi silahkan datang. Nanti aja retribusinya menunggu kalau ini sudah layak untuk ditarik retribusi ya. Saya aja yang mungkin beberapa kali kesini ya Bu ya, kesini tetap tertarik Bu, karena lihat hewan, wah ini dulu masih kecil sekarang udah besarnya seperti ini. Kita pindah lagi geser ke kandang sana, wah kandangnya sudah berubah seperti ini. Tetap ada daya tarik tersendiri seperti itu. Dan mungkin bagi orang kota ini suatu hal yang Bu ya, nggak ada di kota. Iya betul. Ijo-ijo bisa untuk refresh juga Bu ya. Mungkin hiruk pikuk kota banyak polusi, kesini udaranya segar. Jadi bisa jadi wisata yang sangat menarik menurut saya seperti itu. Ya betul Dok. Ini juga di sekitaran kandang ini Dok, yang pinggir-pinggir itu kan masyarakat di sini juga nanamin sayuran, nanamin kayak ubi semacam itu untuk pagar juga, untuk pakan ternak juga kayak lamtoro. Gitu. Nah itu kan selain hijau sehat juga, mungkin kalau orang kota kesini pasti saya yakin tertarik. Iya Bu. Dan juga gini Bu, saya pasti ini anak saya nih diajak ke sini seneng nih. Anak-anak itu pasti ngasih makan sapi, ngasih makan kambing, seperti itu kan juga jadi edukasi untuk anak-anak ya Bu ya. Jadi tidak hanya kelompok ternak mana berkunjung ke sini, tapi sekolah-sekolah mungkin juga bisa. Nah itu yang kami maksud di awal tadi, wisata edukasi. Siap. Bu, ini kalau kita lanjutkan kayak nanti sampai sore. Iya. Karena ngobrolnya seru, nggak ada Bu ya, kayak kerasa gitu loh. Gitu ya, seperti itu. Tapi nanti gini Bu, mungkin kita akhiri dulu. Gitu Dok. Nanti pasti pemirsa yang ada di rumah kalau tertarik nanti pasti minta part 2-nya ini Bu ya. Gitu. Nanti siap ya Bu ya untuk part 2-nya ya Bu ya. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita sebenarnya ada sebutan untuk pemirsa di rumah, yaitu Sobat Intan. Sobat Intan. Sobat Insan Pemerhati Kesehatan. Jadi Insan Pemerhati Kesehatan. Ya. Iya. Jadi Sobat Intan yang ada di rumah tetap pantengin nih YouTube Puskesmas Saradan, khususnya podcast Mas SRD ini. Nanti kalau memang nanti yang nonton banyak, pasti lakukan podcast ini lagi. Kita ulik yang lebih banyak lagi. Kita mungkin sampai jalan-jalan nanti Bu ya ke kandang-kandangnya ya Bu ya. Kita keliling ya. Tapi syaratnya itu tadi harus di like,
komen dan subscribe channel Puskesmas Saradan. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang berkenan. Tetap semangat mendampingi masyarakat, khususnya kelompok ternak Wana Dharma Sejahtera. Semoga semua sehat, semoga ekonominya juga naik. Intinya dipertemukan lagi dalam kondisi yang lebih baik. Ini seperti itu. Terima kasih. Kita akhiri, bisa dada ke kamera, Ibu. Sampai ketemu lagi teman-teman di part 2. Gaspol. Oke, Mas. Permisi, ganggu sebentar. Dengan Mas siapa? Mas Sugeng. Mas Sugeng. Mas Sugeng, saya mau nanya Mas Sugeng. Dulu sebelum direlokasi kandangnya yang masih mepet sama rumah, sama sekarang yang sudah direlokasi, enak mana Mas Sugeng? Enak yang sudah direlokasi. Enak yang direlokasi sekarang ya? Enaknya apa Mas Sugeng? Enaknya kalau buang kotoran bisa langsung ke hutan. Terus nggak ganggu lingkungan. Nggak ganggu lingkungan. Juga mungkin kesehatan juga aman aman. Jadi tetap enak yang sekarang harapannya ini, semoga bagaimana ini dengan adanya relokasi ini? Ya mungkin kedepannya bisa lebih baik. Lebih baik lebih sehat semua masyarakatnya, ekonominya juga naik. Ngoten harapan kita semua terima kasih. Mohon maaf mengganggu sebentar monggo bisa dilanjutkan. Nyun sewu nggih. Paring asma sinten? Kula Samin. Mbah Samin. Mbah Samin kula badhe tanglet sekedhik nggih. Rumiyin jaman kandange dereng direlokasi. Kalih sak menika sampun direlokasi eco pundi, Mbah? Nggih, eco sing sampun direlokasi dateng lokasi kandang. Ngoten nggih. Econe pripun? Econe nggih kotoran niku saged nisih mboten ganggu lingkungan. Wah, luar biasa nggih. Pun matur nuwun, mugi-mugi panjenengan sehat danten nggih. Masyarakat nggih sehat nggih, terus nawa ekonominya naik nggih. Baik sobat Intan yang ada di rumah, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang kedua, yaitu sosok yang sangat fenomenal di Puskesmas Saradan. Oke, Mbak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih, Dok. Halo Sobat Intan, perkenalkan nama saya Luciana Pratiwi, saya petugas kesehatan lingkungan atau sanitarian di Puskesmas Saradan. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Mbak Lucy, ini kita sekarang sudah di tempat relokasi kandang, nggih. Mbak Lucy kan salah satu agen perubahan, inovator dari rendang pedas ini ya Mbak Lucy ya. Tapi ini ada satu pertanyaan untuk Mbak Lucy. Apa saja peran tenaga kesehatan dalam mencegah pencemaran lingkungan? Ini kan luas nih ya. Mungkin bisa dijawab Mbak Lucy. Oke, terima kasih Dok pertanyaannya. Jadi peran tenaga kesehatan di sini sangatlah luas, yaitu kita melakukan pengendalian, kemudian pengawasan juga, kemudian edukasi juga. Lalu kalau dari segi pengawasan kita melakukan kualitasnya. Kalau biasanya di sini itu kita ngecek kualitas air. Kalau udara sama tanah biasanya kita memantau bagaimana kondisi lingkungannya. Kebersihannya gitu? Iya, seperti itu. Gitu. Kemudian kalau dari edukasi biasanya kita melakukan edukasi ke masyarakat tentang lingkungan, bagaimana yang baik untuk keluarga mereka juga bisa forum masyarakat, kemudian di posyandu juga memberikan penyuluhan kesehatan seperti itu ya. Karena sebenarnya gini Mbak Lucy, faktor kesehatan pasien nih itu harus dari segala faktor memang ya. Jadi mungkin masyarakat di rumah juga harus tahu, tidak hanya pasien ketemu dengan dokter diberikan obat menyelesaikan masalah, kan enggak, harus sampai ke kesehatan lingkungannya. Pentingnya seperti itu ya Mbak Lucy. Oke, terima kasih Mbak Lucy. Rendang pedas. Singkatannya apa? Ada suaranya sangat alami ya. Jadi rendang pedas itu adalah relokasi kandang sapi untuk mewujudkan pemukiman desa sehat. Di mana inovasi ini sebenarnya melatar belakangi awal cikal bakalnya adalah dari masyarakat itu sendiri. Mereka dengan lintas sektor terkait sudah melakukan relokasi kandang ke sini, ke pinggiran hutan yang ada di desa ini ya. Tetapi kita melihatnya setelah ini berjalan masih belum ada pengelolaan yang baik, yaitu dari segi kesehatan tentunya jadi kotoran hewannya. Mbak Lucy akhirnya mendampingi mendampingi masyarakat kelompok ternak ini agar tidak hanya pindah, tapi kesehatan
juga akan terpantau seperti itu. Ada pertanyaan lagi Mbak Lucy nih. Yang kedua, bagaimana pengolahan kotoran sapi yang benar menurut kesehatan? Ini banyak kotoran. Iya, kalau kita berbicara tentang kotoran itu sebenarnya pengelolaannya dibiarkan pun mereka sudah melakukan dekomposisi sendiri. Tapi agak langkah lebih baiknya kita melakukan pengolahan. Karena apa? Dengan melakukan pengolahan itu kita menambah nutrisi-nutrisi di dalam kompos. Kalau kita bicara tadi ya untuk inovasi kita yaitu membuat kompos dari kotoran hewan ini, kita menambahkan seperti E4, emulsi seperti itu biar hasil komposnya itu ada nutrisi-nutrisi yang sehingga jika digunakan untuk tanaman itu akan menambah kesuburan, kemudian juga memperbaiki struktur dari tanahnya seperti itu. Jadi kualitas kotorannya nanti sebagai pupuk beda dengan kotoran biasa karena sudah diolah akan lebih bagus ya. Tentunya akan lebih cepat lagi proses pelakukannya, pengolahannya ya kan kalau semuanya dibiarkan saja pasti menggunung gitu. Kemudian biasanya masyarakat juga melakukan seumpama hari ini ada kotoran langsung ditumpuk otomatis yang bawah kan semakin lama juga pelapukannya. Jadi kalau dilakukan pengomposan lebih bisa meminimalisir proses pengomposan dan waktunya kemudian pelapukan. Oh iya. Tadi kan banyak masyarakat yang mungkin hanya dibuang nih kotorannya ya. Padahal itu bisa jadi uang nih ya, bisa jadi ekonomi juga kan ya. Seperti itu. Oke Mbak Lucy. Lagi Mbak Lucy, bedanya pupuk kotoran sapi yang difermentasi sama tidak itu tadi ya? Kualitasnya itu tadi ya? Kualitasnya yang tentu saja. Karena kita sudah menambahkan E4 itu sudah banyak kandungannya. Dan juga baik untuk tanaman. Jadi ketika kita menambahkan itu tentu saja lebih baik tanamannya lebih subur dan memperbaiki kualitas tanah. Kita tentu tahu bahwa kualitas tanah di masa sekarang pastinya sudah banyak tercemarnya. Betul. Ya apalagi sekarang banyak pencacaran sampah-sampah plastik dan semua dibuang begitu saja di tanah. Yang cukup meresahkan ya. Iya betul sekali. Seperti Paling itu. tidak kita dengan melakukan pengolahan seperti itu kita membantu walaupun sedikit tetapi berfaktor baik ya bagi lingkungan kita. Oke. Tadi kan juga sama Bu Narmi ya. Iya. Tadi disampaikan bahwasannya masyarakat luar yang ingin mencari pupuk ke relokasi kandang rendang pedas ini itu diizinkan. Berarti dengan adanya penjelasan dari Mbak Lucy bisa kita sampaikan ke pemirsa bahwasannya kotoran yang di sini untuk pupuk itu beda dengan kotoran yang dibiarkan begitu saja seperti itu. Oke, Mbak Lucy, pertanyaan selanjutnya Mbak Lucy. Selain dibuat untuk pupuk, kotoran sapi itu bisa digunakan untuk apa saja? Kalau kita berbicara itu sebenarnya banyak, tetapi yang terkenal di masyarakat yang mudah untuk dilakukan adalah kompos itu sendiri, membuat kompos organik. Yang selain itu juga bisa dibuat biogas. Kemudian biogas bisa. Biogas itu bisa digunakan untuk mengganti energi gas LPG yang biasa digunakan masyarakat ya. Gitu ya. Biogas itu sendiri juga bisa nanti digunakan sebagai pengganti alat bakar seumpamanya di pabrik ada apa gitu ya. Tapi memang kalau untuk dari segi biogas biasanya pengolahan memang lumayan dari segi tenaga pembuatan ya, waktu pembuatan biogasnya, kemudian dari segi biaya juga. Karena tidak sederhana kan? Iya. Betul, tidak sederhana. Kemudian kalau untuk briket ini mungkin belum begitu familiar ya di masyarakat. Apa itu? Briket itu seperti arang. Ya, arang yang dibuat dari kotoran ternak itu sendiri. Jadi ada campuran kotoran ternak, kemudian ada lem juga. Kalau lemnya biasanya produsen menggunakan kayak tepung tapioka itu dong. Ya, tapi ini kotorannya harus dikeringkan dulu. Habis dikeringkan, habis itu diayak biar sesuai gimana ya? Strukturnya sama ya, biar mudah dibentuk juga. Dan ada campuran-campuran lain sehingga jika dilakukan pembakaran itu sudah tidak berbau, kemudian teksturnya tidak underestimate ya, sudah layak digunakan dan dipasarkan lah ini ya, seperti itu. Jadi tidak hanya untuk pupuk ya ternyata ya. Dan ini belum yang biogas sama briket ya. Itu belum kita olah ya di sini ya. Belum ya, harapan besar kita ke depannya bisa mengolah itu sampai kita di biogas dan briket. Mungkin dari luar
juga mau support. Apakah ada dari pihak luar mau mensupport di Dusun Bakalan? Dipersilahkan. Dipersilahkan. Tentu saja. Nanti menghubungi petugas ya. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, Mbak. Oke. Bolehkah kotoran sapi ini dibakar dan abunya digunakan untuk pupuk tanaman? Ini kan mungkin di masyarakat muncul nih cara-cara seperti itu. Sebenarnya boleh enggak? Kalau dari segi kesehatan sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi kita belum tentu tahu kotoran ini apakah baik untuk kesehatan dan lainnya. Masih boleh itu boleh, tetapi belum ada survei yang lebih lanjut terkait apakah asap ini baik untuk kesehatan, lingkungan dan sebagainya, Dok. Jadi lebih baik penggunaannya kita sebagai pengolahan organik saja. Organik saja. Iya. Jadi lebih baik bukan dibakar, Iya. tapi diolah, intinya Iya. seperti itu ya. Iya. Biar apa? Biar itu tadi, menghindari penyakit-penyakit yang diakibat karena asap ataupun Iya. seperti itu. Dibakar dan diolah, hasilnya bagus mana? Untuk jadi Dibakar- pupuk. Dibakarnya mana? Kotoran dibakar, dibuat pupuk, Kalau atau dibakar- diolah. lebih baik dibuat pupuk karena ya itu tadi saya berharapnya itu selain kita mengurangi kotoran hewan kita tadi ada manfaat lain, yaitu memperbaiki tekstur tanah, menyuburkan Oke, itu tadi ya. menyuburkan tanah, maksudnya manfaatnya lebih Lebih banyak. banyak. Dan seperti kemudian itu. kalau ini menjadi prospek jual beli kan juga menjadi income yang lebih. Oke. Ya daripada dibakar kita penjualannya juga masih, kalau itu kan kita edukasi sesaat aja ya. Sesaat aja, betul. Kalau ini kayaknya sudah mulai ke arah bisnis. Iya. Iya. Karena memang ternyata bisa meningkatkan ekonomi, Betul. makanya buat apa Iya. ini kita buang-buang seperti Betul. itu ya. Oke Mbak Lucy, nanti ini tadi sudah saya janjikan ke pemirsa bahwasannya kalau memang nanti podcast episode ini ternyata menarik, yang nonton Oke. banyak, kita bikin part 2-nya Mbak Lucy ya. Oke. Tapi saya minta tolong dong ke Mbak Lucy, ajak masyarakat, Sobat Intan di rumah untuk meng-share, like, komen, dan subscribe ke channel Puskesmas Saradan. Oke, halo Sobat Intan, ayo kita rame-rame menonton YouTube podcast SRD ini sebagai bentuk edukasi, dan jangan lupa di like juga di share. Terima kasih Mbak Lucy. Oke, kita bisa dadah-dadah ke kamera.